Assalamualaikum sahabat Sang Ilmu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana biasanya saya membuat video tutorial di channel Sang Ilmu ini. Jadi video ini saya buat sebetulnya karena banyak dari teman-teman yang meminta kepada saya untuk menunjukkan bagaimana sih saya biasanya membuat video tutorial gitu ya. Termasuk diantaranya adalah teman-teman viewer di Sang Ilmu ini. Baik teman-teman sekalian, sebetulnya tidak ada trik khusus pada saat saya membuat video tutorial di channel Sang Ilmu. Caranya sangat sederhana sekali dan tidak ada keterampilan khusus untuk membuatnya ya, asalkan kita punya niat untuk membuat video tentu saja ya. Baik teman-teman sekalian, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu beberapa perangkat-perangkat yang biasa saya gunakan untuk membuat video tutorial. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman sering melihat video saya yang lama, itu saya sering menunjukkan face ya, atau menunjukkan muka ya. Tapi kebanyakan biasanya saya buat tutorial itu hanya berupa layar saja gitu ya, tanpa menunjukkan muka gitu ya. Kenapa? Ya mungkin malu ya. Tidak pede kadang-kadang saya kalau misalkan langsung di depan kamera. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan beberapa perangkat-perangkat yang saya gunakan ya. Pertama untuk audio dulu ya. Yang pertama saya punya satu namanya Tavware. Mungkin Anda pernah lihat ya, saya pakai ini. Namanya adalah Tavware nih, sorry ya. Namanya Tavware BM800 ya. Mereknya di sini. Ini harganya murah, ini saya tunjukkan di dalam deskripsi mungkin ya. Dan juga saat saya beli juga saya langsung beli sekaligus untuk tripod ini, saya nggak tahu namanya apa ya. Seperti ini. Langsung saya hubungkan ke soundcard ya. Soundcardnya itu namanya saya lupa ini nama soundcardnya apa, nggak ada mereknya di sini. Sebenarnya tanpa soundcard juga bisa ya, cuman agar suaranya agak lebih jernih, mungkin Anda bisa menggunakan soundcard, harganya murah kok ya di luar sana. Lalu kemudian saya juga biasa menggunakan audio berupa clip-on. Dulu sebelumnya pakai ini ya. Hanya saja kalau pakai clip-on ini mereknya adalah Boya M1 ya, Boya BY M1. Ini saya juga beli, harganya murah, nanti saya tunjukkan harganya. Ini saya nggak bisa pakai di PC karena baterainya sudah habis, jadi mau nggak mau ini harus colok ke kamera ya. Ini saya kameranya pun pakai handphone ya, saya nggak menggunakan kamera DSLR. Sebetulnya ada, cuman karena kameranya jadul, jadi ya lebih enakan dan lebih praktis menggunakan handphone aja. Lalu kemudian apa lagi ya? Itu saja sebetulnya banyak perangkat yang saya banyak gunakan. Jadi teman-teman kalau bikin video tutorial pastikan audionya itu lebih jernih ya. Kalau setahu saya penonton tuh lebih suka mendengarkan audio ya daripada layar ya. Meskipun dua-duanya penting ya, tapi asalkan videonya cukup, kemudian audionya udah lebih jernih gitu ya, biasanya penonton lebih suka daripada videonya bagus tapi suaranya jelek. Itu pasti penonton banyak yang tidak suka. Makanya sebab itu saya lebih mementingkan audio ketika membuat video tutorial. Oke, baik teman-teman, itu tadi untuk perangkat-perangkat yang biasa saya gunakan. Lalu kemudian saya ingin menunjukkan beberapa software yang saya gunakan ketika membuat video tutorial ya. Oke, kita langsung menuju ke layarnya aja ya. Nah, teman-teman, seperti yang Anda lihat di sini, yang pertama yang biasanya saya gunakan, perangkat atau software yang saya gunakan untuk merecord atau merekam gambar di layar komputer, biasanya saya menggunakan aplikasi namanya OBS. Saya yakin ini kalau biasanya orang sering menggunakan aplikasi ini untuk merekam layar atau biasanya dipakai untuk membuat streaming ya, streaming game atau streaming yang lainnya ya. Aplikasinya ini sangat-sangat gratis, teman-teman bisa langsung download di websitenya resmi ya. Ini saya tunjukkan OBS ya. Sebetulnya banyak sekali aplikasi perekam layar yang baik ya, tapi menurut saya OBS ini yang paling lengkap. Dia bisa kita buat untuk mengatur audionya biar lebih jernih ya, dan lain-lain ya. Nah ini ya, yang pertama adalah OBS atau OBS ya. Saya tinggal ingin menunjukkan bagaimana cara merekam layarnya ya teman-teman. Tutorial banyak sekali di YouTube, mungkin Anda bisa cari di sana. Tapi kalau misalkan ada di antara teman-teman yang minta untuk membuat tutorial, mungkin di lain waktu saya buatkan tutorialnya. Ini caranya gampang nih, kebetulan saya lagi recording.
saya tinggal klik aja di sini start recording. Ini kebetulan saya sedang rekam, jadi ini tulisannya stop recording ya. Ini gampang banget ketika kita klik saja di sini. Ketika kita klik saja di sini, kita udah tinggal menjalankan aplikasi yang lain ya, maka dia langsung terekam ya. Kemudian jika sudah selesai, teman-teman tinggal klik aja di sini stop recording ya. Adapun pengaturan-pengaturan lain mungkin ya ini perlu saya tunjukkan ya. Teman-teman bisa cari yang lain. Ini keperluan untuk streaming, ini kebetulan sampai sekarang belum saya pakai, mungkin di lain waktu saya pakai untuk streaming di channel Sangu Ilmu ya. Nah, itu dia software yang pertama yang saya gunakan untuk merekam layar di channel Sangu Ilmu. Lalu kemudian software apa yang saya gunakan untuk editing? Nah, teman-teman, software yang saya gunakan untuk editing sebetulnya banyak ya sebelumnya. Saya pernah menggunakan HitFilm ya. Cuman karena HitFilm itu untuk keperluan expert yang lebih tinggi lagi mungkin ya, atau yang lain mungkin ada teman-teman bisa mungkin merujuk ada Premiere Pro, cuman itu agak berbayar dan mahal untuk biaya berlangganannya. Saya mencari software yang agak murahan, yang sekali beli untuk selamanya ya, namanya Filmora ya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing nama aplikasi ini. Ini saya tunjukkan bagaimana cara mengedit video tutorial menggunakan Filmora ya nanti. Nah, ini aplikasinya sangat ringan teman-teman, kemudian fiturnya cukup lengkap, dan untuk kebutuhan tutorial saya rasa ini sudah lebih dari cukup ya. Untuk aplikasi gratis sebetulnya banyak di luar sana ya, cuman saya ingin mencari yang mempunyai fitur yang agak lengkapan dikit gitu ya. Nah, ini teman-teman, ketika membuka Filmora mungkin tampilannya seperti ini. Kita buka saja new project ya. Nah, seperti ini tampilannya, sebetulnya sangat sederhana. Saya yakin teman-teman untuk pemula ini sangat bagus untuk kita gunakan sebagai editing video ya teman-teman. Nah, kemudian biasanya saya sudah mempersiapkan beberapa konten yang nanti akan masuk di dalam sebuah video kita ya. Nah, konten pertama yang saya gunakan untuk footer. Nah, ini saya udah edit dulu terlebih dahulu menggunakan desain ya, namanya Affinity Designer untuk mendesain ini. Jadi ini untuk footernya. Saya masukkan di dalam footer saat pembuatan video. Seperti di video ini yang ada footernya di bagian bawah ya. Nah, ini saya coba masukkan. Cara gunakannya juga gampang ya. Kemudian saya juga mempersiapkan untuk intronya yang biasanya teman-teman ketahui. Ini saya buatnya menggunakan PowerPoint ya. Mungkin lain waktu saya akan membuatkan tutorial bagaimana sih cara membuat video intro ya menggunakan PowerPoint. Insya Allah ya di lain waktu. Ini saya coba masukkan. Lalu kemudian yang terakhir biasanya ini ya. Ini juga saya masukkan. Kemudian saya coba cari video yang bisa saya jadikan contoh. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya masukkan beberapa konten. Pertama adalah konten untuk footer, satunya untuk intro pembuka, ini untuk bagian layar belakang, dan ini terakhir adalah videonya. Yang pertama saya masukkan untuk intronya, seperti biasa saya klik, kemudian saya seret di sini. Oke, ini kemudian saya gunakan FPS yang paling rendah, karena untuk tutorial sebetulnya nggak perlu pakai FPS yang tinggi ya, udah jelas ya biasanya. Lalu kemudian teman-teman saya masukkan untuk video utama ini, saya seretkan, masukkan di sini. Ini saya kecilkan ya. Kalau untuk memotong video gampang, kursornya tinggal kita taruh di mana yang akan kita potong, kemudian kita klik yang gambar kayak gunting ini, kita klik, kemudian ini kita hapus, gitu ya. Kemudian misalkan cuma sampai sini gitu ya, kita hapus. Ini biasanya saya filter kalimat-kalimat atau kata-kata yang salah ya. Nah, ini kalau kita zoom kan kelihatan untuk audionya ya, kapan kita berhenti, kapan kita jalan ya. Lalu kemudian yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang lain adalah gimana sih cara membuat video tutorial itu kok bisa zoom in, zoom out. Nah, di sini saya akan menunjukkan tutorialnya teman-teman. Caranya mudah teman-teman ya. Yang pertama adalah misal ya, saya ingin membuat di bagian adegan ini gitu ya. Saya ingin meng-zoom di bagian kata-kata ini ya, tulisan ini, atau mungkin di bagian
kursornya ya, coba di mana kursornya. Garis-garis seperti ini membantu kita. Dan Nah, kebetulan kursornya ada di sini. Nanti saya akan coba taruh zoomnya di daerah sini. Caranya gampang, kita taruh garisnya di sini dulu. Kemudian teman-teman masuk saja di langsung klik double aja di sini. Di timeline klik double, kemudian masuk teman-teman masuk di bagian animation. Kemudian klik customize. Nah, di sini ya. Kita perlu membuat beberapa titik ya. Titik pertama untuk menandai sebagaimana acuan resolusi sesungguhnya. Kita klik di sini, kita tekan add. Udah, kemudian kita geser beberapa frame gitu ya. Ini sesuaikan saja. Misalkan seperti ini. Kemudian setelah digeser, kita atur ukuran scale-nya. Nah, seperti ini nih. Ini untuk mengatur zoom in, zoom out. Kemudian yang di bawahnya untuk posisi geser ke kiri dan ke atas ya. Nah, sudah. Jika sudah, ini otomatis akan membuat titik. Kalau kita misalkan play ya, kita coba play. garis seperti ini membantu kita dalam Tuh, melihat dia akan mengzoom ya. kalimat ya. Kalau misalkan kita Bagaimana cara untuk mengembalikan lagi? Gampang aja, kita taruh di sini lagi. Kemudian teman-teman kita klik add sama kayak tadi. Kemudian kita geser ke kanan. Kemudian kita ubah menjadi ini yang kayak lingkaran ini, tinggal kita klik untuk mengembalikan seperti awal. Klik, ini juga sama. Udah ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini yang sudah zoom in, kemudian kita lihat di sini. Ini sebetulnya kenapa kok? Nah, begitu ya teman-teman, ini mudah sekali. Ini biasa saya gunakan untuk buat tutorial zoom in agar lebih jelas penontonnya ya. Lalu kemudian jika sudah selesai, kita klik OK, kemudian tinggal kita taruh footernya, misal dari awal sampai akhir gini ya. Nah, kan lebih rapi ya kalau ada footernya di bawahnya ya. Kemudian tinggal kita kasih penutup. Nah, ini penutup biasanya saya gunakan untuk biasanya di sini untuk logo subscriber, yang sebelah sini adalah untuk beberapa konten-konten video yang menarik lainnya. Oke. Oke teman-teman, barangkali itu saja ya. Saya berbagi tutorial atau berbagi informasi. Biasa saya membuat video tutorial di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Misalkan ini bermanfaat juga untuk teman-teman Anda atau yang lainnya ya, silahkan dibagikan saja video ini ke mereka gitu ya. Oke teman-teman, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.